Ada sejumlah fisikawan kuantum yang menyepakati bahwa sesungguhnya jagat raya ini memiliki kesadaran. Kita sudah membahas di antaranya adalah Fritjof Capra, seorang fisikawan dari Austria, dan yang kedua adalah David Bohm, seorang pakar mekanika kuantum dari Amerika Serikat. Hari ini kita akan menambahkan lagi seorang pakar fisika kuantum, yaitu Amit Goswami, di mana dia ini justru menjadi tokoh utama dari kesadaran kuantum atau quantum consciousness. Pemikiran-pemikirannya sangat menarik. Yang menjadi gagasan utamanya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya alam semesta dengan segala isinya, benda-benda di dalamnya termasuk materi dan energi yang ada di dalam jagat raya ini sesungguhnya terlahir dari kesadaran. Dan bukan sebaliknya, kesadaran yang lahir dari materi atau benda-benda mati seperti yang disepakati oleh para ilmuwan materialisme. Di program Cangkir Tasawuf episode 300 ini kita akan memahami lebih jauh, melakukan kajian kritis dari pemikiran-pemikiran Amit Goswami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 300. Kita lanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan kesadaran jagat raya, di mana semakin banyak ilmuwan-ilmuwan mutakhir dari berbagai macam disiplin ilmu, termasuk dari fisika kuantum yang menjadi ilmu mutakhir yang sekarang sedang berkembang luar biasa, meyakini bahwa sesungguhnya jagat raya ini memiliki kesadaran. Bahkan hari ini kita akan mengkaji salah satu pemikiran yang sangat fundamental yang dikemukakan oleh Amit Goswami, seorang pakar fisika kuantum, di mana dia mengatakan bahwa sesungguhnya bukan kesadaran ini yang muncul dari material atau benda-benda mati. Karena benda-benda mati ya selamanya akan mati. Justru sebaliknya lah yang terjadi, bahwa benda-benda ini, materi-materi ini dan energi dan segala macam realitas dinamika jagat raya justru terlahir dari sebuah kesadaran. Kesadaran tunggal yang meliputi seluruh jagat raya dengan segala isinya itu. Siapakah sebenarnya Amit Goswami ini? Dia adalah seorang pakar atau ilmuwan berkebangsaan India yang kemudian meniti karirnya dan menjadi guru besar di Amerika Serikat. Dia lulus S1-nya dari Calcutta University di India dalam bidang fisika nuklir. Dan kemudian dia melanjutkan studinya ke Amerika Serikat di Oregon University dan menjadi guru besar di sana di bidang fisika teoritis, di bidang mekanika kuantum dan fisika modern. Jadi background keilmuannya sesungguhnya sangat teknis karena dia mempelajari tentang fisika nuklir. Lebih jauh kemudian mempelajari fisika atau mekanika kuantum. Fisika teoritis, di mana perkembangan mutakhir dari fisika modern itu adalah mengarah kepada fisika atau mekanika kuantum itu. Jadi awalnya dia sesungguhnya tidak berbeda dengan para fisikawan atau ilmuwan yang bersifat materialistik itu. Dia menganggap segala realitas ini sesungguhnya bersifat materialistik belaka. Benda-benda mati yang kemudian berdinamika dan menghasilkan segala peristiwa. Dan dia melakukan itu dengan pendekatan ilmu-ilmu mutakhir di bidang kuantum. Tetapi pada tahun 70-80 dia mengalami krisis eksistensialisme ketika dia semakin menyadari bahwa segala realitas yang mati itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang hidup.
pasti ada sesuatu yang menggerakkan seluruh dinamika realitas yang mati itu. Di sanalah dia mulai semakin mendalami filsafat ilmu dan kemudian menemukan atau memunculkan gagasan bahwa sesungguhnya realitas, materi, energi, dan segala realitas yang mati ini tidak mungkin dia berdinamika dengan sendirinya kecuali ada yang menggerakkan sebuah kesadaran yang berkecerdasan, yang memiliki kekuasaan, memiliki segala-galanya. Poin pentingnya adalah kesadaran yang sangat cerdas yang memunculkan dinamika peristiwa dari segala realitas yang mati itu. Sehingga dia kemudian memunculkan satu gagasan yang membalik konsep materialisme itu, bahwa bukan dari benda-benda mati itulah muncul kehidupan atau kesadaran, melainkan sebaliknya. Bahwa ada kesadaran yang hidup, yang memiliki kekuasaan, memiliki kecerdasan, memiliki arah, memiliki kehendak, yang mendinamisasi segala realitas yang mati itu. Maka dia mengajukan satu gagasan yang kemudian mengubah pemikiran-pemikiran atau menantang pemikiran-pemikiran materialisme dari para ilmuwan fisika kuantum. Yang dia sebut sebagai quantum consciousness atau kesadaran kuantum. Bahwa di level kuantum itu ternyata bukti-bukti eksperimental yang bersifat materialistik justru menunjukkan atau setidak-tidaknya mengarahkan bahwa ada satu kesadaran yang mengendalikan dinamika atau peristiwa-peristiwa kuantum itu. Apalagi ketika dia mengamati bahwa ternyata peristiwa yang terjadi di level kuantum itu sangat dipengaruhi oleh pengamat. Apa yang dikenal di dalam dunia kuantum yaitu konsep superposisi, bahwa realitas ini sesungguhnya pada tingkat kuantum itu hanyalah sebuah kemungkinan, sebuah probabilitas, bahwa antara realitas yang sesungguhnya dengan kemungkinan yang lain itu sama sekali tidak jelas. Keadaan yang sesungguhnya itu seperti apa ternyata dipengaruhi oleh pengamatnya. Ketika tidak diamati, maka kita tidak tahu sesungguhnya realitas itu yang mana. Tapi begitu dimunculkan sebuah proses penelitian atau pengamatan, maka seluruh probabilitas itu runtuh menjadi sebuah realitas. Jadi dalam pemikiran Amit Goswami kemudian muncul gagasan utamanya yang disebut sebagai quantum consciousness itu, bahwa realitas itu sesungguhnya dilahirkan dari kesadaran. Dan sama sekali tidak dimungkinkan kesadaran itu muncul dari realitas yang mati atau materi yang bersifat mati belaka dan tidak punya kehendak, tidak punya kecerdasan. Dia menolak dan mengkritik keras konsep-konsep dari para ilmuwan materialisme yang mengatakan bahwa kesadaran itu adalah dilahirkan dari otak, di mana otak itu adalah sekedar susunan dari molekul-molekul atau atom-atom atau partikel-partikel yang bersifat mati belaka. Dia menolak keras, kebalik kata dia. Bukan otak yang melahirkan kesadaran, tetapi kesadaran itulah yang melahirkan otak. Di mana partikel-partikel menyusun menjadi satu tatanan yang lebih besar sampai memunculkan kehidupan dan memunculkan kesadaran. Semua itu ada perintah kesadaran di balik segala penyusun otak itu. Termasuk dalam skala makrokosmos dia mengatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi di jagat raya ini bukan terjadi secara acak berdasarkan mekanisme segala macam entitas yang mati itu. Kebalik kata dia. Seluruh realitas jagat raya ini dengan segala macam peristiwa yang ada di dalamnya, dengan segala isi yang ada di dalamnya, materi, energi, bahkan ruang dan waktu, semuanya itu sesungguhnya terlahir dari kesadaran yang ada di baliknya. Maka dia menjadi tokoh yang kontroversial di kalangan para ilmuwan kuantum, karena dia membalik semua pemikiran-pemikiran materialisme itu.
Dia mengatakan poin pentingnya adalah justru otak dan tatanan jagat raya inilah yang terlahir dari kesadaran yang ada di baliknya. Ini tentu saja sangat menarik dan sangat radikal bagi kalangan ilmuwan materialisme. Karena ontologi utama bagi Amit Goswami itu bukan bersumber dari materialisme atau dari materi-materi atau entitas yang mati. Melainkan ontologi utama bagi dia, apa, mengapa, kenapa seperti ini terjadi, bagaimana terjadinya, itu semuanya bersumber dari kesadaran. Barulah kemudian dia menjelaskan, berasal dari kesadaran itulah kemudian terjadi segala macam peristiwa dan realitas yang mewujud di alam semesta ini. Kesadaranlah yang menjadikan gelombang-gelombang kuantum itu kolaps atau runtuh dan menjadi kenyataan. Sehingga dalam sudut pandang dia sesungguhnya segala macam peristiwa itu berasal dari satu kesadaran saja yang utuh, yang tunggal, yang meliputi seluruh jagat raya. Tetapi setiap pengamat dengan kesadarannya lah yang menjadikan kesadaran yang tunggal, peristiwa yang tunggal itu diamati secara berbeda-beda. Implikasi dari gagasan dia terkait dengan quantum consciousness atau kesadaran kuantum itu sangat meluas secara ilmiah maupun secara spiritualitas. Dan kemudian membuka 3 peluang terkait dengan pendekatan-pendekatan spiritual science yang sekarang semakin bertumbuh dari kalangan ilmuwan-ilmuwan mutakhir. Yang pertama adalah terkait dengan kehendak bebas atau free will. Bahwa ternyata kesadaran kita lah yang menentukan atau memunculkan realitas objektif. Ada kaitan sangat erat antara subjektivitas dengan objektivitas. Bahwa realitas yang sesungguhnya sama dalam alam semesta ini kemudian menjadi berbeda ketika dipersepsi atau setidak-tidaknya dalam sudut pandang mekanika kuantum ketika diamati sebuah potensi yang tadinya berupa probabilitas atau kemungkinan, ketika diamati dia runtuh menjadi sebuah peristiwa yang nyata. Tetapi sebelum diamati secara subjektif, maka itu menjadi sebuah potensi yang berupa probabilitas atau kemungkinan belaka. Maka kaitannya dengan spiritualitas ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk hidup itu memiliki peran subjektivitas terhadap realitas yang terjadi. Atau dalam sebuah kajian disebut sebagai free will. Meskipun kita pernah membahas bahwa free will yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas. Saya lebih suka menyebutnya sebagai free choice. Pilihan terbatas dari semua kemungkinan yang ada. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, ini mengarah kepada kemungkinan keberadaan dari apa yang disebut sebagai jiwa. Ada sebuah entitas yang tidak sepenuhnya terikat oleh materi. Ada satu kehidupan, kesadaran di balik materi. Dan manusia adalah wujud dari kehidupan itu. Kita pernah membahas ini bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki beberapa lapisan entitas. Di antaranya yang pernah kita bahas adalah benda mati yang namanya badan itu sesungguhnya di baliknya itu memiliki entitas yang bersifat non-materi dan memunculkan atau memiliki kesadaran. Sehingga ketika materi itu mengalami kerusakan, maka secara mekanika kuantum sangat dimungkinkan kesadaran itu terlepas dari materi itu dan berada di dalam satu kondisi yang berbeda dari sebelum dia mengalami kematian. Dan yang ketiga, gagasan dari Amit Goswami ini kemudian memberikan landasan ilmiah kepada proses-proses spiritualistik yang kemudian dikenal sebagai spiritual science. Sahabat sekalian, Amit Goswami ini kemudian menuangkan gagasan-gagasan pemikiran-pemikirannya di dalam karya-karya tulisnya. Di antaranya yang pertama adalah buku The Self-Aware Universe yang dia tulis pada tahun 1993.
Ini adalah karyanya yang paling berpengaruh yang menjelaskan konsep kesadaran kuantum atau quantum consciousness itu. Yang kedua adalah buku Physics of the Soul yang dia tulis pada tahun 2001, di mana dia mengaitkan fisika kuantum dengan kehidupan setelah mati dan keyakinannya terkait dengan reinkarnasi. Yang ketiga adalah bukunya yang berjudul The Quantum Doctor yang ditulisnya pada tahun 2004. Dia mengemukakan paradigma baru dalam pengobatan yang berbasis pada kesadaran. Bahwa kesehatan, pengobatan, terapi terhadap diri kita atau pasien-pasien yang sakit itu sesungguhnya bukan hanya bergantung pada obat-obatan kimiawi, melainkan juga sangat bergantung kepada kesadaran, pada subjektivitas yang kemudian dikenal sebagai placebo effect, yaitu pengaruh kejiwaan pada kesehatan seseorang. Buku yang keempat adalah Creative Evolution yang dia tulis pada tahun 2008, di mana dia menawarkan evolusi yang berbasis pada kesadaran, bukan sekedar Darwinisme materialistik. Dalam sudut pandang dia, sesungguhnya evolusi itu bukan sesuatu yang acak yang terjadi secara kebetulan dan tidak punya arah, hanya terkait dengan natural selection, melainkan ada satu kesadaran yang mengendalikan proses itu menuju tujuan tertentu dari evolusi. Yang kelima, bahkan dia memasuki ranah ekonomi dengan menulis buku Quantum Economics pada tahun 2015, bahwa perekonomian itu, bisnis dan segala macam dinamika yang terjadi di dalamnya itu bisa ditransformasi dengan paradigma kesadaran. Ada peran subjektivitas yang sangat besar terkait dengan dinamika ekonomi yang dilakukan oleh para pelakunya. Dan yang keenam, dia menulis sebuah buku yang menjadi rangkuman dari seluruh ide-ide besarnya tentang kesadaran kuantum itu, yaitu buku yang berjudul The Everything Answer Book yang dia tulis pada tahun 2017. Sahabat sekalian, kalau kita ringkaskan pemikiran dia, gagasan dia dalam sebuah pertanyaan, kurang lebih menjadi pertanyaan begini. Sesungguhnya lebih substansial dan esensial mana antara materi dengan kesadaran? Apakah materi yang mati itu melahirkan kesadaran dan kehidupan? Ataukah sesungguhnya kesadaran dan kehidupan itulah yang melahirkan materi? Nah, dalam pemikiran dan pengamatan yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh pakar mekanika kuantum ini, dia menyimpulkan bahwa sesungguhnya realitas yang bersifat mati, materi, energi, ruang, waktu, dan jagat raya inilah yang sesungguhnya terlahir dari kesadaran yang memiliki kecerdasan yang meliputi seluruh jagat raya. Sahabat sekalian, akan menjadi semakin menarik kalau kita melihat dalam sudut pandang Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quran memang tidak pernah mengatakan seluruhnya ini adalah terjadi secara kebetulan, benda-benda mati memiliki kecerdasannya yang tiba-tiba memunculkan segala realitas ini, apalagi sampai memunculkan makhluk-makhluk yang hidup yang memiliki kecerdasan dan memiliki kesadaran. Al-Quran dengan sangat gamblang mengatakan bahwa seluruh realitas ini sesungguhnya diciptakan oleh Sang Maha Berkuasa yang memiliki kesadaran, memiliki kecerdasan, memiliki kehendak, memiliki kekuasaan, dan segalanya yang mengadakan, menciptakan, bahkan mengendalikan seluruh alam semesta dengan segala dinamika dan peristiwa yang ada di dalamnya. Di dalam surat Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq walahul mulku yauma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir." Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah maka menjadilah ia.
Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 54 pun Allah mengatakan dengan tegas bahwa realitas ini ada yang menciptakan. Dan bukan cuma menciptakan, melainkan memelihara dan mengendalikannya untuk mencapai satu tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Yughsil lailan nahara yadlubuhu hasisau. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia mengarahkan perintahnya kepada arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan matahari, bulan, serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan dan kefahaman bahwa semakin dalam kita memahami realitas jagat raya ini, kita akan semakin menemukan bahwa semuanya ini bukan terjadi secara kebetulan dari susunan benda-benda mati yang berdinamika secara acak, melainkan ada satu kesadaran, satu kekuasaan yang maha berilmu, maha bijaksana yang menciptakan dan mengendalikan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.